Pernah nggak ketemu temen yang dulu ketika bareng-bareng di SD atau SMP atau SMA, dia selalu juara satu, selalu juara kelas, selalu rankingnya di atas, gitu ya. Dia termasuk orang yang paling sukses di sekolah. Tapi ketika kita ketemu setelah selesai kuliah, ketika sudah di pekerjaan, sepertinya dia nggak sesukses ketika dia di sekolah. Dia ranking satu di sekolah, tapi ketika di kehidupan nyata kok jauh ya dari ranking 1, jauh ya dari kesuksesan yang mungkin kita bayangkan dulu ketika masih sekolah. Wah, kalau dia ranking 1 pasti kalau udah kerja nanti dia bakal sukses banget. Ternyata banyak yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ini dibahas sedikit di buku ini. Ada insight yang bagus yang bisa kita ambil terkait hal tersebut. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, kita bahas ya soal tadi. Kita mengacu pada buku ini. Buku yang ditulis oleh Eric Barker yang judulnya adalah Mendaki Tangga yang Salah. Atau judul aslinya adalah Barking Up the Wrong Tree. Kembali ke pertanyaan awal tadi. Kenapa sih bisa begitu? Orang yang ranking 1 di sekolah tidak bisa ranking 1 juga di kehidupan nyata. Rata-rata begitu. Nah, ini di buku ini disebutkan ada dua alasan utama yang membuat hal itu bisa terjadi. Nah, kita coba baca. Yang pertama adalah bahwa alasan pertama kenapa hal itu terjadi adalah bahwa sekolah itu menghadiahi siswa yang secara konsisten melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Artinya begini, ranking 1 itu tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kreativitas, dan hal-hal lain yang membuat mereka akan bisa sukses dalam pekerjaan, yang membuat mereka akan sukses dalam dunia nyata. Jadi tidak selalu linear seperti itu, karena ranking 1 menurut buku ini adalah menunjukkan bahwa ya si siswa ini bisa mengikuti aturan dengan baik, bisa mengikuti apa yang diperintahkan guru dengan baik, itu maka dia akan menjadi ranking 1. Bahkan di buku ini juga disebutkan bahwa seringkali orang yang memiliki nilai bagus secara akademik di sekolah itu sebenarnya bukanlah seorang pembelajar yang sejati, karena memang ada beda antara mendapatkan nilai bagus dengan menjadi pembelajar yang bagus. Nah, problemnya di situ. Nah, lalu kemudian alasan yang kedua itu adalah bahwa sekolah itu memberikan nilai bagus pada seorang generalis, bukan seorang spesialis. Sementara dunia nyata, di dunia pekerjaan nanti yang berlaku adalah sebaliknya. Dunia kerja akan lebih menghargai seorang spesialis dibandingkan seorang generalis. Jika di sekolah misalnya kita suka dengan pelajaran matematika, suka sekali ingin mendalami matematika dengan sangat intens, tapi sistem di sekolah menuntut kita untuk juga bisa sukses di mata pelajaran lain. Walaupun kita suka matematika, kita juga secara sistem dituntut untuk memiliki nilai bagus juga di pelajaran sejarah, di pelajaran fisika, kimia, di pelajaran biologi, di pelajaran olahraga juga, di pelajaran budaya dan sebagainya. Gitu. Jadi kita tidak bisa memfokuskan diri untuk belajar matematika secara mendalam, memahaminya secara mendalam, karena memang sistem sekolah tidak disiapkan untuk seperti itu. Jadinya sistem sekolah tadi, orang-orang yang ranking 1 yang mengikuti, orang-orang yang tunduk, yang manut ya istilahnya, orang-orang yang lurus, orang-orang yang mengikuti aturan sekolah itu kemudian terpaksa menjadi seorang generalis, walaupun dia suka satu mata pelajaran tertentu, tapi ya pada akhirnya sistem membuat dia harus belajar yang lain juga, walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan minat utamanya gitu. Jadi nilainya bagus semua, nilainya 9 semua, 8 semua, 89 begitu, tapi dia kekurangannya adalah jadi tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap satu bidang. Dia tidak siap atau kurang siap untuk menjadi seorang spesialis, yang itu sebenarnya paling dibutuhkan pada dunia kerja. Nah, itu dia kira-kira dua alasan yang menyebabkan kenapa orang yang ranking 1 di sekolah seringkali kurang sukses di kehidupan nyata, di dalam pekerjaannya. Ini bukan bertujuan untuk kemudian, nggak usah lah dapat nilai bagus di sekolah, bukan begitu. Tapi ini menyadarkan kita untuk tidak menjadikan nilai sebagai fokus utama. Boleh berusaha untuk mendapatkan nilai bagus, tapi jangan itu menjadi
hal utama yang kita kejar. Kejarlah kemudian apa yang memang kita senangi, belajarlah sebaik-baiknya pada hal yang memang menjadi minat kita, menjadi ahli di bidang itu, walaupun mungkin kita harus sedikit mengorbankan nilai kita, tidak sebaik dengan teman-teman yang lain. Tidak masalah memiliki ranking yang tidak terlalu bagus, tidak masuk 10 besar, tapi kemudian kita bisa menikmati proses pembelajaran kita menikmati mata pelajaran atau hal-hal yang menjadi passion kita, menjadi minat utama kita tekuni, kita geluti, itu akan menjadi lebih baik untuk bekal kita sukses di masa mendatang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.